Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Eko Sujianto SEMM selaku dosen pengampu ekonomi mikro dan makro dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu mengenai market in action yang beranggotakan saya sendiri, Cinta Ulumi Agribisningrum, dan teman saya Nurul Hidayah. Saya Diah Umi Khoiriyah. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian elastisitas. Elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas yaitu mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Pada dasarnya ada 3 hal yang mempengaruhi elastisitas, yaitu yang pertama, elastisitas harga permintaan, yang kedua elastisitas silang, dan yang ketiga yaitu elastisitas pendapatan. Baik, saya akan menjelaskan tentang elastisitas permintaan. Elastisitas harga permintaan merupakan perbandingan daripada presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan pada harga di pasar. Sesuai dengan hukum permintaan, di mana jika harga naik, maka kuantitas barang akan turun, dan sebaliknya. Elastisitas adalah perubahan presentase dari variabel tidak bebas sebagai akibat dari perubahan 1% dari variabel bebas. Elastisitas merupakan presentase perubahan dari variabel terikat Y sebagai akibat dari 1% perubahan variabel bebas X. Dapat dirumuskan dengan elastisitas sama dengan presentase perubahan Y dibagi dengan presentase perubahan X. Yang selanjutnya adalah 3 bentuk elastisitas harga permintaan. Yang pertama, apabila perubahan harga mengakibatkan perubahan yang lebih besar dari jumlah barang yang diminta, disebut dengan elastisitas yang elastis, di mana besar koefisiennya adalah lebih besar dari 1. Bentuk kurva permintaannya lebih landai. Yang kedua, apabila presentase perubahan harga sama besarnya dengan presentase perubahan jumlah barang yang diminta, disebut dengan elastisitas yang unity, di mana besar koefisiennya adalah sama dengan 1. Bentuk kurva permintaannya membentuk sudut 45 derajat dari titik asal. Yang ketiga, apabila presentase perubahan harga mengakibatkan perubahan kenaikan jumlah barang yang diminta yang lebih kecil, disebut dengan elastisitas yang inelastik, di mana besar koefisiennya lebih kecil dari 1. Bentuk kurva permintaannya lebih furam. Contoh kasus perubahan dua kurva yang tertera pada gambar. Penjelasannya yaitu, pada gambar 1, dengan permintaan yang agak landai, pergeseran kurva penawaran menyebabkan perubahan harga yang sedikit dan perubahan kuantitas yang lebih besar. Perusahaan dapat meningkatkan produksi dan penjualannya dengan terjadinya perubahan harga. Pada gambar 2, dengan permintaan yang agak curam, pergeseran kurva penawaran menyebabkan perubahan harga yang besar dan perubahan kuantitas yang lebih kecil. Perusahaan tidak mungkin meningkatkan produksi dan penjualan dengan terjadinya perubahan harga, karena hasil penjualannya koefisien elastisitas permintaan harga. Selanjutnya, elastisitas silang, the cross-bridge elasticity of demand, merupakan perubahan permintaan terhadap suatu barang jika terjadi perubahan harga barang lain. Dirumuskan dengan elastisitas titik sama dengan elastisitas C sama dengan presentase perubahan permintaan barang X dibagi presentase perubahan barang Y.
Elastisitas pendapatan, the income elasticity of demand, merupakan perubahan permintaan terhadap suatu barang jika terjadi perubahan pendapatan konsumen. Dirumuskan dengan elastisitas titik sama dengan elastisitas Y sama dengan presentase perubahan permintaan barang dibagi presentase perubahan pendapatan. Baik, saya akan menjelaskan tentang elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran mengukur persentase perubahan harga. Elastisitas penawaran dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Elastisitas penawaran atau ES sama dengan persentase perubahan barang X yang ditawarkan dibagi dengan persentase perubahan harga barang Y. Elastisitas penawaran yaitu pengukur respons penawaran terhadap perubahan harga. Jika didasar pada teori ekonomi, penawaran atau supply akan naik apabila harganya juga mengalami kenaikan. Begitu pula sebaliknya. Jika penawaran terhadap suatu barang atau jasa berkurang, maka harganya juga akan berkurang. Selanjutnya yaitu adalah jenis elastisitas penawaran. Jenis elastisitas penawaran terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah penawaran elastisitas sempurna. Yang kedua, penawaran elastisitas tidak sempurna. Yang ketiga, penawaran dengan elastisitas uniter. Yang keempat, penawaran tidak elastisitas. Dan yang kelima yaitu penawaran elastisitas. Penjelasannya yaitu yang pertama, penawaran elastisitas sempurna terjadi apabila perubahan penawaran tidak disebabkan oleh perubahan harga, sehingga kurva penawaran akan sejajar dengan sumbu Y atau X. Yang kedua, penawaran tidak elastisitas sempurna. Elastisitas sama dengan 0. Penawaran tidak dapat ditambah pada tingkat harga berapapun, sehingga kurva penawaran atau S akan terlihat vertikal. Yang ketiga, penawaran uniter elastisitas. Elastisitas kurang dari 1. Perubahan penawaran sama dengan perubahan harga. Yang keempat, penawaran tidak elastisitas. Elastisitas lebih kecil dari 1. Perubahan penawaran lebih kecil dari perubahan harga. Artinya, perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif kecil terhadap penawaran. Dan yang kelima, penawaran elastisitas lebih besar dari 1. Perubahan penawaran lebih besar dari perubahan harga. Artinya, perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif besar terhadap penawaran. Baik, materi yang selanjutnya yaitu faktor penentu elastisitas permintaan dan penawaran. Yang pertama yaitu faktor penentu elastisitas permintaan, yaitu yang pertama jumlah barang substitusi yang tersedia di pasar, yang kedua potensi pendapatan yang dibelanjakan, dan yang ketiga yaitu jangka waktu analisis permintaan. Dan yang selanjutnya yaitu faktor penentu elastisitas penawaran, yaitu yang pertama sifat perubahan biaya produksi, yang kedua jangka waktu analisis penawaran, yang ketiga daya tahan barang, dan yang terakhir yaitu teknologi semakin maju. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.